Halo sahabat YouTube, berjumpa lagi dengan Nathan Adventure. Kali ini kita akan mengunjungi di daerah Denpasar dan sekitarnya. Kita akan melihat bagaimana kondisi PPKM yang ada di Denpasar ya. Kita akan melihat apakah kondisi masih ramai atau sepi. Karena dengan aturan pemerintah yang baru, seharusnya ada beberapa restoran, mall itu sudah mulai tutup ya teman-teman, dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli 2021. Oke teman-teman, kita akan berkeliling ya sampai ke tempat-tempat di Denpasar dan sekitarnya. Oke teman-teman, kita let's go ya. Oke teman-teman, kita akan keliling ya di daerah Denpasar. Kita saat ini sedang berada di daerah Sesetan, dekat dengan Rumah Sakit Sanglah ya teman-teman. Nah, seperti kita tahu semua, daerah ini adalah daerah pusat Denpasar, yang mana biasanya kalau kondisi normal daerah sini sangat macet ya teman-teman. Jadi ada yang menuju ke arah Sesetan, menuju ke Sidokarya, ada yang menuju ke Denpasar. Jadi persimpangan di sini biasanya sangat ramai ya. Tapi dengan kondisi PPKM saat ini, daerah ini lumayan sepi ya teman-teman. Jadi hanya ada beberapa pengendara sepeda motor saja ya. Nah, seperti yang kita lihat memang jalannya sangat lengang ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan terus jalan ya. Kita akan berkeliling ke daerah Denpasar. Kita akan ke pusat kota Denpasar, di pemerintahan Denpasar. Kita akan ke arah Renon ya, di pusat pemerintahan Gubernur Bali. Dan kita akan melihat sekeliling daerah sana, karena di sana banyak sekali ada restoran, ada rumah makan, ataupun tempat-tempat yang menjadi hiburan untuk anak-anak muda ya, terutama tempat-tempat nongkrong. Kita akan melihat apakah situasinya sepi ataukah masih ramai ya. Oke teman-teman, kita juga akan melihat situasi di mall-mall yang ada di Denpasar, karena di sini ada beberapa mall ya, seperti Level 21 ataupun Matahari Store ya. Kita akan melihat, karena seharusnya untuk mall-mall saat ini tidak boleh dibuka ya teman-teman, atau diharuskan tutup ya. Oke teman-teman, kita saat ini sedang berada di Jalan Ponorogo. Kita akan belok kanan ya di depan ini ya teman-teman. Di sebelah kiri kita itu adalah restoran Krishna. Itu tampak sepi ya teman-teman, jadi pengunjung juga sangat sepi di sana ya. Oke, kita sudah belok kanan, kita akan terus lurus. Kita akan menuju ke arah Puputan Renon ya teman-teman. Ikuti terus video saya ya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like ya, tekan tombol lonceng, tekan tombol subscribe supaya bisa ikuti terus video saya selanjutnya tentang update Bali dan sekitarnya. Oke teman-teman, terima kasih supportnya ya. Kita akan terus lanjut berkeliling. Nah, buat teman-teman yang sering mampir ke Denpasar, di sebelah kiri kita ini adalah tempat nongkrong anak-anak muda ya. Tampaknya tempat di sini masih ramai ya, karena memang ada beberapa stand makanan yang masih buka dan masih banyak masyarakat yang berbelanja ke sini ya untuk makan siang, untuk baik itu juga untuk makan malam ya. Jadi masih lumayan cukup ramai teman-teman. Oke, kita akan lanjut ya. Kita akan memasuki daerah Renon ya teman-teman. Oke teman-teman, di sebelah kanan kita ini adalah patung Bung Karno ya, dengan desa adat yang batunya. Oke, kita akan terus lurus ya teman-teman. Jadi di sini memang tampak suasananya sepi ya, karena di sini hari kerja, jadi kondisinya memang benar-benar lengang ya teman-teman. Di sebelah kanan kita ini adalah Bank Indonesia, juga tampak sepi.
karena untuk bank itu hanya boleh atau dibatasi sebanyak 50% ya. Jadi 25-50% yang boleh work from office ya. Oke, kita akan lanjut ya. Nah, di daerah sini juga banyak tempat makan ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri kita ini masih banyak mobil-mobil parkir. Jadi ada beberapa orang yang membeli makan dengan take away ya. Jadi beberapa tempat makan yang ada di daerah Renon ini masih buka, tetapi memang oleh pemerintah dibatasi ya, tidak boleh makan di tempat, dan untuk pembeli atau pengunjung diwajibkan untuk take away atau bungkus ya teman-teman. Daerah Renon ini atau di daerah Puputan Renon ini merupakan daerah yang sangat terkenal dengan kemacetan ya teman-teman, terutama di jam kerja ya seperti saat ini. Jadi teman-teman kalau ke sini sebelum corona tempat ini sangat ramai ya teman-teman, karena di sini banyak sekali departemen ataupun pusat pemerintahan, baik itu yang melayani masyarakat seperti Samsat ataupun dinas-dinas yang terkait ya yang ada di pusat kota dan pasar. Nah, di kanan kiri kita juga banyak tempat makan ya. Jadi di sini banyak sekali pilihan untuk makan, baik itu dari restoran kecil ataupun dari restoran menengah ke atas ya teman-teman. Di Renon ini juga pusat pemerintahan Bali ya, yaitu kantor Gubernur Bali ya teman-teman. Jadi memang di tempat ini sangat ketat akan protokol kesehatan, begitu pula akan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di Bali ya teman-teman. Seperti yang kita bisa lihat ya, kondisi di sini sekarang memang sangat sepi ya teman-teman. Hanya ada beberapa motor, ada beberapa mobil saja yang melintas, karena memang semua tempat di sini dibatasi untuk aktivitasnya ya teman-teman. Jadi semua di daerah sini mengikuti semua aturan gubernur yang sudah diterbitkan ya. Oke teman-teman, kita akan terus berkeliling, nanti sampai ujung kita akan belok kanan ya. Kita akan berkeliling seputaran daerah Renon ini teman-teman. Jadi teman-teman jangan skip videonya, terus ikut videonya sampai selesai ya. Terima kasih teman-teman. Di sebelah kiri kita ini adalah restoran ikan bakar Cianjur ya teman-teman. Jadi memang kondisinya juga sangat sepi ya, dan di sebelahnya juga ada beberapa restoran yang juga kita lihat pengunjungnya sepi ya. Oke teman-teman, kita akan belok kanan ya. Nah, di daerah sini juga ada beberapa restoran atau bar ya juga yang baru buka, yaitu yang ada di sebelah kiri, yaitu The Brass ya. Ini bar yang baru dibuka. Jadi pada saat dibuka atau launching kemarin itu sangat ramai ya teman-teman. Jadi pengunjungnya itu banyak dari kalangan muda, dari anak-anak muda, baik itu laki perempuan. Itu sangat asik tempatnya untuk nongkrong, sangat asik tempatnya untuk ketemu klien atau rekan bisnis ya. Nah, buat teman-teman yang ingin nyari tempat nongkrong di sana sangat rekomen ya. Tapi dengan situasi PPKM sekarang ini dipastikan tempatnya pasti sepi ya, karena tidak boleh nongkrong-nongkrong di tempat ataupun makan di tempat ya. Jadi harus take away teman-teman. Oke, kita akan lanjut terus ya. Kita akan belok kanan ya di depan nih teman-teman. Di sebelah kanan kita ini adalah lapangan Renon ya, yang biasanya tidak pernah sepi, baik itu pagi, siang, sore ataupun malam ya. Karena di sini tempatnya sangat bagus untuk olahraga ya. Tapi untuk situasi PPKM saat ini memang tempat ini tidak boleh melakukan aktivitas ya. Jadi memang benar-benar sangat sepi ya teman-teman, kecuali hanya ada petugas ya yang berjaga sekeliling Renon ini ya.
Oke teman-teman, kita akan terus lanjut ya. Ini merupakan pusat daerah Renon. Jadi kalau kita belok kanan tadi itu adalah kantor Gubernur Bali ya. Nanti kita akan berkunjung ke sana. Kita akan melihat situasi di sekitar kantor Gubernur Bali, bagaimana situasinya saat ini ya. Oke teman-teman, di kanan kiri kita ini juga banyak pusat perkantoran ya, baik kantor swasta ataupun dari pemerintahan ya. Nah, terutama di daerah kiri kita ini adalah banyak sekali ruko-ruko yang dipakai oleh masyarakat atau bisnismen untuk melakukan bisnis ya. Tetapi kalau kita lihat, toko-tokonya hampir 80% tutup ya teman-teman. Jadi yang hanya buka hanya yang menjual kue ataupun beberapa makanan ya yang bisa dibungkus bawa pulang. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Di kanan kiri juga banyak sekali pusat pemerintahan, dan di sini juga ada kampus Tikom ya yang kita lihat. Nanti di depan di sebelah kiri juga tampak sepi karena memang untuk sekolah itu belum diperbolehkan ya. Jadi sekolah yang awalnya dibuka di bulan Juli tetapi akan diundur ya teman-teman. Jadi saat ini anak-anak sekolah masih menggunakan daring ya. Oke, kita akan terus gaspol ya teman-teman. Di depan kita akan belok kanan. Nanti kita akan lanjut ke arah Teguh Umar ya teman-teman. Kita akan melihat bagaimana kondisi di daerah Teguh Umar ya. Oke, di depan kita akan belok kiri ya teman-teman. Jadi kalau kita lurus, nah kita akan muter lagi ya ke daerah Renon ya. Nah, ini tadi patung Bung Karno yang kita lihat. Nah, kita akan muter lagi ke arah yang tadi sempat kita lewati ya. Nah, kita akan menuju ke daerah Teguh Umar ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman ketahui, Teguh Umar itu merupakan daerah yang sangat padat juga untuk usaha, terutama di sana lebih banyak ke toko handphone ya teman-teman. Jadi di sana pusatnya toko handphone. Oke, kita akan terus lanjut ya. Jadi kurang lebih nanti 3 menit kita akan sampai ke sana ya. Nah, di depan kita ini di sebelah kanan itu merupakan Ramayana ya, yang kondisinya juga tutup. Nah, di sebelah kiri itu adalah Matahari Duta Plaza ya, yang kondisi saat ini juga tutup ya teman-teman. Jadi memang kondisinya sangat sepi ya. Nah, kalau lagi rame biasanya mobil itu parkir sampai di luar ya teman-teman. Nah, terutama di daerah kiri kita ini adalah tempat parkir yang dipakai oleh mall biasanya kalau dari atas penuh ya. Tapi yang kita lihat saat ini sangat lengang ya teman-teman. Nah, di lampu merah ini juga sering macet ya kalau kondisi normal. Tetapi saat ini kita lihat kondisinya sangat lancar, tidak ada macet ataupun mobil yang lewat juga sangat sedikit ya. Nah, di kiri kita ini adalah mall level 21. Juga kondisi yang kita lihat hanya beberapa stand yang buka, terutama untuk yang menjual makanan ya. Sementara untuk mall, stand-stand pakaian dan segala macam itu pasti tutup ya teman-teman, karena tidak boleh buka ya. Oke, kita akan terus lanjut. Nah, kita sudah sampai di Teguh Umar ya. Ini merupakan daerah yang pusatnya lebih banyak atau daerah yang bisnis ya. Jadi banyak sekali di sini kanan kiri adalah tempat usaha ataupun toko-toko untuk penjualan ya. Jadi teman-teman misalnya ingin mencari handphone, mencari toko kue, nah di sini tempatnya sangat banyak ya. Jadi di sini pusat dari bisnisnya dan pasar teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat memang tampak sepi, tampak lengang ya, hanya beberapa mobil saja yang lewat karena di sini biasanya menjadi pusat kemacetan kalau di daerah Denpasar ya. Apalagi nanti di depan kita bertemu dengan simpang 6 itu biasanya sangat sering terjadi macet ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini juga ada showroom motor Honda ya yang terlihat juga sepi. Nah, di kanan kita ini adalah Cellular World. Nah,
tempatnya juga masih lumayan rame ya yang dikunjungi ya. Tapi dengan diterapkan PPKM ini pasti kondisi ataupun penjualannya menurun ya teman-teman. Kecuali kalau memang usaha-usaha sekarang itu lebih menerapkan yang ada dengan penjualan online ya. Kalau penjualan online-nya tetap bisa dipertahankan, maka omset perusahaan pasti dapat meningkat, minimal bisa bertahan. Nah, buat teman-teman yang sering lewat ke sini pasti bisa membedakan ya kondisinya saat terjadinya PPKM atau musim corona ini dengan sebelum terjadinya PPKM ya. Nah, di depan ini adalah simpang 6 yang ada di Teguh Umar. Nah, simpang ini biasanya sering terjadi macet teman-teman karena di sini tidak ada lampu merahnya ya. Jadi memang di sini bundaran ini bundaran yang sering terjadi kemacetan karena memang bertemu dari banyak arah ya. Nah, sementara saat ini bundaran ini tampak lengang, tampak sepi. Oke, kita akan terus lurus ya. Kita akan lurus menuju ke Teguh Umar Barat ya, atau Jalan Marlboro. Di daerah ini juga banyak sekali pusat-pusat perusahaan ya, ataupun toko-toko yang menjual beraneka ragam usaha. Di sini juga kita lihat juga banyak yang tutup ya teman-teman. Jadi memang suasananya sangat berubah drastis ya. Sebelum diterapkannya PPKM itu kondisi ekonomi di sini sudah mulai membaik. Tapi dengan adanya PPKM ini, saya yakin kondisi ekonomi akan kembali terpuruk lagi ya. Dengan ditutupnya banyak usaha, otomatis perekonomian ataupun daya beli masyarakat akan turun lagi ya teman-teman. Oke, kita akan terus lanjut ya. Di depan kita ini juga ada persimpangan ya, yang menghubungkan dari Imam Bonjol Utara dan Selatan yang tembus ke Sunset Road. Nah, daerah ini juga sangat rawan macet ya. Tapi sebelum musim corona, tapi saat ini saat diterapkannya PPKM, kondisi jalan di sini sangat lengang ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan, jadi mobil-mobil sangat lancar ya berlalu lalang. Nah, teman-teman bisa perhatikan kalau ke arah kanan itu menuju ke arah Denpasar atau Cokro Aminoto, kalau ke arah kiri itu menuju ke Imam Bonjol, baik itu ke Trans Studio Mall. Nah, tembus nanti ke arah Sunset Road Kute. Nah, kita akan lurus. Nah, ini merupakan Jalan Marlboro. Ini juga merupakan banyak tempat usaha di sini ya, baik di kanan di kiri banyak sekali usaha-usaha. Nah, kita bisa lihat tempat di sini juga banyak yang tutup ya teman-teman. Oke, kita akan terus lanjut ya. Di sini juga banyak tempat makanan, terutama di sebelah kanan kita ya. Nah, di depan kita juga ada tempat makan baik itu McD ataupun KFC ya. Nah, di situ saya rasa masih bisa bertahan ya karena mereka menerapkan sistem drive-thru ya. Oke teman-teman, ini dia kondisi sepanjang jalan yang ada yang kita bisa review ya tadi dari Jalan Sesetan atau di daerah Sanglah menuju ke daerah Renon, dan kita sudah berkeliling di daerah sana, dan saat ini kita sudah sampai di daerah Teguh Umar ya, sampai menuju ke daerah Marlboro. Nah, seperti ini kondisinya teman-teman saat diterapkannya PPKM. Nah, semoga PPKM ini tidak diperpanjang ya, karena kalau diperpanjang maka ekonomi di Bali akan semakin terpuruk ya. Nah, mudah-mudahan dengan tidak diperpanjangnya PPKM, masyarakat di Bali juga tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Oke teman-teman, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Thank you sudah menonton.